Kamu jangan ganggu lagi mereka. Jangan kamu ganggu hubungan Rafki dan Ayuna. Biarin aja mereka bahagia. Kamu harus ingat perjanjian itu. Kamu juga akan menemukan kebahagiaan kamu sama aku nantinya. Pokoknya begitu kamu bebas, aku akan langsung nikahin kamu. Jangan harap gue akan lupain dendam gue. Dendam gue sama Ayuna itu selamanya. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Bu Meli, Bu, Ibu. Apa sih? Teriak-teriak ada apa? Hah? Ngapain sih kamu teriak-teriak begitu kayak di hutan aja nggak sopan? Bu, saya lihat Bapak. Bapak kecelakaan di dekat taman. Terus bapaknya gimana? Iya, di taman blok sebelah. Iya terus? Saya nggak bisa bantuin, Bu. Takut salah. Parah banget. Ntar kalau saya angkat, malah patah semua, Bu, tulangnya, Bu. Aduh, tolongin ya, Bu. Saya ke sana ya. Iya, Bu. Ibu, hasil DNA kita, Tristan yang melakukan tes DNA itu dan hasilnya probability-nya 99%. Kalau ibu mau, buat memastikan ibu bisa tanya ke supir bus yang nemuin aku juga di bus waktu itu. Ibu, bisa bayar ongkosnya, Bu? Bu? Ya udah, biarkan aja. Nanti ongkosnya saya yang ganti. Makasih ya Allah. Selama ini ibu cuma bisa berdoa. Ibu berharap semoga secepatnya ketemu sama kamu. Ibu cuma bisa bersabar. Akhirnya sekarang ibu bisa ketemu sama kamu. Benar ini benar. Bu Dewi, kalau Ibu mau lebih yakin lagi, Bu, saya izin boleh foto Ibu dan saya kirimin ke Pak Dito. Saya kirim dulu ke Pak Dito ya, Bu. Bu, kata Pak Dito, memang Ibu yang meninggalkan bayi waktu itu di busnya dia, Bu. Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Gimana ya, Papa? Apa jangan-jangan udah ada yang nolongin bawa ke rumah sakit? Pak? 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 Mami! Tolong, Mami! Suara Papa? Mami, aku di sini, Mami! Pak, tunggu, Pak! Ayuda seneng banget, Bu. Seneng banget, Bu. Bu sehat kan? Ibu gak kenapa-napa kan? Tristan,
Makasih ya. Berkat kamu aku bisa ketemu sama ibuku lagi. Mungkin kalau nggak ada kamu, nggak tahu Ayuna bisa ketemu ibu atau enggak. Sama-sama ya. Yang aku lakuin ini semua karena aku mau kamu happy. Dan sekarang aku ngeliat kamu udah happy, aku pengen ikut bahagia buat kamu. Terus ini apa hubungannya Tristan sama kamu? Tristan itu sahabatku, Bu. Sahabat terbaikku. Tristan, makasih udah mau jadi sahabatnya Adifa. Makasih banget. Iya, sama-sama. Kalau ini siapa? Bu Dewi, saya Rafki. Dan rencananya saya dan juga Adifa besok akan bertunangan, Bu. Calon tunangan. Tadinya aku berharap laki-laki seperti Tristan lah yang jadi calon suami Adifa. Besok ibu datang ya. Datang ke acara pertunanganku sama Rafki. Mau ya, Bu ya? Iya, ibu pasti datang. Selama ini ibu udah melewatkan banyak waktu. Dan sekarang ibu mau ada di setiap langkah hidup kamu. Andai aja aku bisa gagalin pertunangan Ayuna sama Rafki. Tapi aku tahu itu semua mustahil. Ternyata ini rencananya. Keterlaluan banget papa. Sampai Wulan juga diajak sekongkol hanya untuk ini. Mami. Semua ini untuk kamu, Mami. Semua aku siapin khusus buat kamu. Penipu, tukang bohong, keterlaluan. Sampai kapanpun, Mama tidak akan ngampuni Papa. Mami, please, Mami. Maafin aku, Mami. Mami, aku janji aku akan berubah, Mami. Tolong kasih aku kesempatan. Semuanya akan beda, Mami. Kita akan jauh lebih bahagia daripada dulu. Aku mau menghabiskan masa tuaku sama kamu, Mami. Aku nggak mau pisah dari kamu. I love you, Meli. #Heli, Hendar, Meli. Kami mau memberitahu kalau saudari Arsila telah melakukan aksi percobaan bunuh diri. Untungnya, dia berhasil diselamatkan tepat waktu. Mau bunuh diri? Ya. Saya akan segera ke sana, Pak. Enggak. Mama tidak akan termakan lagi dengan rayuan Papa. Pembohong, penipu, ganggu. Mami, please, Mami. Aku nggak akan nakal lagi, Mami. Mami, kasih aku kesempatan, Mami. Mami. Nggak mau. Sampai kapanpun, enggak pokoknya. Mami. Tuh kan. Mami. Selama ini yang merawat, yang membesarkan kamu siapa? Aku sempat tinggal di panti asuhan, Bu. Terus
ada orang baik yang adopsi aku. Merekalah yang membesarkan aku, merawat aku, memberikan aku pendidikan yang bagus sampai sekarang. Alhamdulillah. Allah masih menyayangi kamu dengan memberikan orang-orang baik yang melindungi kamu, merawat kamu. Iya. Ibu, kalau Ayuna boleh tahu, kenapa dulu Ayuna ditinggalin di bus? Ibu nggak sengaja. Ibu nggak ninggalin kamu di bis. Jadi setelah ibu melahirin kamu, kata dokter, ibu kena penyakit demensia Alzheimer. Ya karena trauma yang beruntun. Jadi ibu itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Masih tahap sedang. Ya waktu itu ibu lupa kalau ibu bawa kamu. Waktu ibu sadar, ibu nyari-nyari kamu. Ibu nyari-nyari kamu kemana-mana nggak ketemu. Ibu cari kamu seumur hidup ibu beneran. Ibu nggak buang kamu. Nggak ketemu. Ibu merasa bersalah sama kamu. Maafin ibu. Maafin ibu. Ibu yang gak bisa mengolah memori ibu. Maafin ibu. Ibu gak ngebuang kamu. Ibu sayang sama kamu. Maafin ibu. Ya, Papa. Ibu masa gak minta. Sakit kayak gitu, Ayuna bisa ngerti. Makasih bisa ngerti ibu. Ibu, besok Ibu ikut ya ke acara pertunangan aku sama Rafki. Besok aku mau kenalin Ibu sama Mama Meli, ibu yang sudah merawat aku dari kecil. Dan calon mertuaku juga sekalian. Iya, ibu mau. Kayak aku nggak boleh lagi luluh. Papa gombal. Ngomong cinta enggak. Cintanya cinta kabut. Enggak boleh. Mami, kamu yakin nggak mau rujuk sama aku, Mami? Enggak. Mami, please lah. Coba dipikirin lagi, Mami. Ini keputusan penting menyangkut hidup kita, Mami. Ya, saking pentingnya Mama udah mikir. Ke kanan, ke kiri, muter-muter. Keputusan Mama sudah bulat. Kita harus pisah. Mami, kalau kamu terus-menerus menolak aku kayak gini, lama-lama aku bisa patah arang, Mami. Lama-lama aku capek berjuang terus buat kamu. Ya udah, nggak usah berjuang. Ngapain mesti berjuang? Terus Mami maunya gimana? Mami maunya aku nikah sama Sheila. Ya udah, kalau emang maunya gitu, silakan. Silakan Papa nikah dengan pelakor itu. Ingat Pak, dia itu adalah dulunya anak adopsi kita yang kecil itu. Ingat nggak? Yang dia sakit, kita gagal ngambil. Terserah, Mama bebas sekarang. Mami. Kalau memang Meli sudah menutup pintu hatinya, kayaknya memang aku harus menikahi Sheila. Aku senang lihat Ayuna bahagia setelah ketemu dan bersatu lagi dengan ibu kandungnya. Tapi kebahagiaan aku sendiri gimana? Apa aku harus terus berjuang untuk hati Ayuna walaupun dia sudah memilih Rafki? Tristan, saya cuma mau ucapkan terima kasih sama kamu karena kamu sudah menemukan ibunya Ayuna. Itu sangat berarti buat Ayuna dan buat saya juga. Jadi terima kasih ya. Saya nggak butuh terima kasih kamu. Nggak akan saya terima juga. Karena apa yang saya lakuin selama ini itu buat Ayuna, bukan buat kamu. Karena saya cuma pengen melihat Ayuna happy. That's it.
Tapi saya ragu kalau Ayuna bisa happy sama orang kayak kamu. Saya bisa jamin kebahagiaan Ayuna. Jaminan dari seorang pembunuh. Ya kali. Apa kamu bilang? Kamu denger ya? Terserah kamu mau pikir apa tentang saya nggak peduli. Tapi satu hal yang kamu mesti tahu. Saya selalu berusaha untuk membuat Ayuna bahagia. Itu sumpah saya. Sumpah. Pakai sumpah segala. Apapun yang berasal dari mulut kamu, saya akan percaya. Karena kamu seorang pembunuh. Ya terserah kamu mau percaya atau enggak. Urusannya apa sama saya? Tapi yang jelas, di sini yang bisa bikin Ayuna bahagia, itu cuma saya. Bukan kamu. Tapi saya. Saya sama Ayuna saling mencintai. Dan kamu harus terima itu. Kalau memang kamu sahabat baiknya Ayuna, harusnya kamu bantuin dia dong. Terima keputusan dia, termasuk keputusan dia bertunangan dengan saya. Bukannya cari muka di depan ibunya. Apa? Cari muka? Punya hak apa kamu? Hah? Saya yang bisa bagiin Ayuna. Ya Allah, ada apa ini? Tolong, ada yang berantem, tolong! Mas, udah mas, jangan pada berantem. Pisahin dong, pisahin. Sudah, berhenti. Pak, ada berantem. Tahu malu. Udah pak, udah. Ini apaan sih? Kayak anak kecil aja. Ini ada apa sih ribut-ribut? Yaudah Pak, Bu, kita balik ke panti lagi ya. Ayo. Ini kalian ada masalah ya? Ini cuma salah paham. Alhamdulillah kalau cuma salah paham, ya udah dibicarakan, nggak usah pakai berantem. Ibu mau kan pulang sama aku, Bu? Aku mau urus kepulangan Ibu ke pengurus panti sekarang. Ini kenyataan kan? Bukan mimpi kan? Ibu takut. Ibu udah pernah kehilangan kamu lama. Ibu takut kalau ini cuma mimpi. Ibu nggak sanggup kehilangan kamu lagi. Ini nggak mimpi, Bu. Ayuna juga nggak mau kehilangan Ibu lagi. Ikut sama Ayuna ya. Tapi sekarang kan kondisinya berbeda. Kamu udah punya keluarga. Kamu sudah punya kebahagiaan kamu sendiri. Ibu nggak mau jadi beban kamu. Jangan, nggak usah. Justru ini adalah momen-momen yang Ayuna tunggu. Seumur hidup Ayuna pengen banget ngenalin Ibu sama ibu sambungnya Ayuna. Ibu Ayuna pasti seneng banget. Ya? Mau ikut nggak? Ayuna sama Rafki dulu sebentar ya. Iya. Ya. Ayo. Tristan. Iya. Terima kasih ya. Udah mengembalikan kebahagiaan Ibu. Sama-sama. Aku jadi ikut senang juga buat Ibu. Iya udah Bu kalau gitu. Saya balik dulu ya karena ada kerjaan juga yang belum selesai. Enggak nunggu Adifa dulu. Nggak usah, nggak apa-apa. Kan ada Rafki juga. Biar diurusin sama Rafki. Tristan, makasih. Iya sama-sama Ibu. Sama-sama. Sehat-sehat, jangan sedih-sedih lagi. Ntar kambuh. Makasih ya. Ya udah, lanjut lagi merajut ya. Dadah.
Ya, Man. Kamu sabar ya. Ayuna dan Rafki akan bebaskan kamu. Tapi nanti, setelah pertunangan mereka selesai. Ya, Man, beneran aku mau dibebasin. Tuntutannya mau dicabut. Iya. Aku dengar mereka ngobrolin soal itu. Tapi sebelumnya, kamu harus tanda tangan surat perjanjian dulu. Iya. Aku minta mulai sekarang, kamu jangan ganggu lagi mereka. Jangan kamu ganggu hubungan Rafki dan Ayuna. Biarin aja mereka bahagia. Kamu harus ingat perjanjian itu. Kamu juga akan menemukan kebahagiaan kamu sama aku nantinya. Pokoknya begitu kamu bebas, aku akan langsung nikahin kamu. Jangan harap gue akan lupain dendam gue. Dendam gue sama Ayuna itu selamanya. Gue gak akan pernah bisa tenang sampai Ayuna hancur.